Shalom Bapak Ibu. Kita hari ini kedatangan teman kita ya dari mahasiswa dulu, Kakak Nandis. Boleh berdiri dong Kakak Nandis? Ya. Wah, diutus ke Lombok tahun berapa ya waktu itu ya? 2008 ya. Jadi dari ibadah mahasiswa diutus ke Lombok dan saya dengar bulan depan mau ditabisin penatua. Nyalip Kakak David. Tapi kita nggak ngejar penatua lah ya. Karena itu kehormatan ya, kasih karunia Tuhan. Ya hari ini ada babe saya ternyata datang juga Pak Lukas, agak grogi nih jadian. Ya, Bapak Ibu percaya di dalam hidup ini kita butuh iman? Siapa yang percaya boleh angkat tangan. Bapak Ibu percaya kita juga perlu melakukan sesuatu, perbuatan itu penting? Mana yang lebih penting sekarang? Iman atau perbuatan? Ada yang bilang iman, ada yang bilang perbuatan. Tapi dua-duanya penting. Setuju? Karena iman yang benar pasti melahirkan perbuatan. Tapi kalau kita hanya berbuat terus tanpa iman ya akhirnya sia-sia. Saudara percaya Allah itu penuh kasih, panjang sabar, amin. Tapi Allah itu juga bisa marah, bisa mendisiplin kita. Kalau kita kemarin saat teduh ya, lihat Allah mendisiplin Miriam. Kalau hari ini kita juga baca tentang anak-anaknya Eli ya, Tuhan juga bisa mendisiplin mereka. Allah panjang sabar, tapi Allah juga bisa marah. Sepertinya kadang-kadang kita waktu membaca firman Tuhan, kita melihat firman Tuhan itu kok bertentangan ya, satu dengan yang lain. Tetapi sebenarnya Tuhan mau kita melihat firman Tuhan itu secara utuh. Nggak hanya cuplikan sebagian dan sebagian. Sama seperti kita melihat koin ada dua sisi. Nggak bisa cuma melihat hanya satu sisi. Nggak seimbang, harus lihat dua sisi. Dan ketika kita melihat firman Tuhan, perlu melihat secara keseluruhan. Supaya kita bisa belajar tentang Allah yang seimbang di dalam kehidupan kita. Nah, tema sharing saya pagi hari ini adalah balance life, hidup yang seimbang saudara. Saya percaya Tuhan mau kita punya hidup yang seimbang. Kalau enggak seimbang ya seperti kapal itu, kalau dia enggak seimbang dia akan tenggelam saudara. Kalau hidup kita enggak seimbang, kita akan tenggelam saudara. Tetapi ketika kita belajar melihat Allah mau mendidik kita punya kehidupan yang seimbang di dalam hidup ini. Ada kalanya Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya harus bawa bekal. Ada juga tidak membawa bekal. Membawa bekal ataupun enggak membawa bekal, kita percaya Tuhan pasti akan mencukupkan kita. Nah, Kejadian 1 ayat yang kelima pada waktu awal penciptaan dikatakan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Di awal penciptaan Allah sudah menjadikan dua hal yang kontras, dua hal yang berbeda. Ada siang, ada malam. Mengapa kok ada dua hal yang berbeda, yang kontras di awal penciptaan Tuhan menjadikan siang dan menjadikan malam? Karena Tuhan pasti punya maksud. Bapa punya maksud menjadikan siang dan menjadikan malam. Karena waktu siang kita bisa bekerja. Dan waktu malam kita bisa beristirahat. Coba kita lihat keseimbangan ini. Kita perlu bekerja, tetapi kalau kita kebanyakan kerja kita bisa burn out saudara. Apa itu burn out? Burn out itu kita keletihan mental. Jiwa kita itu capek saudara. Bahkan bisa menjadi depresi. Bahkan ketika kita burn out, kita udah gak ada lagi keinginan. Gak ada lagi hasrat. Udah kayaknya biarin aja deh. Kita menjadi EGP, emang gua pikirin. Capek gitu ya. Mental kita capek, jiwa kita capek. Ketika kita overwork. Dan kita bahkan tubuh kita bisa menjadi sakit saudara. Nah ada satu video kesaksian di mana orang ini gila kerja ya saudara ya, kebanyakan kerja. Akhirnya dia tidak memperhatikan waktu istirahatnya dia. Nah kita mau
Saya Karyadi, Ingatkan sama-sama biasa dosa dipanggil saya. Didi. Dan saya adalah seorang stroke survivor. Saya koma selama 5 hari. Setelah itu saya 25 hari dirawat di rumah sakit dan akhirnya saya boleh pulang. Saya nggak bisa melakukan pekerjaan apapun dengan normal. Jadi bentuk awalnya itu dari stroke ini hipertensi. Karena hipertensi itu kan tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah itu tinggi karena darahnya itu nggak bisa ngalir. Pada satu titik itu ada yang menyempit pembuluh darahnya. Saya udah menyempit, terus keblok, jadi nggak bisa ngalir total. Nah, itu pecah jadinya. Saya punya mimpi itu bisa bawa orang tua saya liburan keluar gitu kan. Nah, gara-gara hal seperti itulah yang saya jadi maksa diri saya untuk harus bisa kerja. Ya hasilnya ya bablas jadinya. Itu adalah apa yang dialami anak-anak zaman sekarang. Alah, gue masih kuat, mau kerja gila-gilaan apa segala gitu. Kan. Tapi dia lupa kalau badan ini tetap butuh istirahat, dan istirahat minimal tidur kan 6-8 jam, dan itu harus tidurnya sesuai gitu loh. Jadi jangan hari ini tidur 5 jam, besok 6 jam, besok 3 jam, jangan sampai kayak gitu. Harus disesuaikan dengan jadwal tidur gitu. Ya, jadi kita diingetin saudara, jangan lupa istirahat. Menurut para ahlinya katanya 6-8 jam. Nah, coba cek bagaimana waktu istirahat kita, saudara. Apakah udah cukup? Saya percaya ketika waktu istirahat kita cukup, sebenarnya kita akan semakin produktif loh pada waktu kita bekerja. Karena apa? Karena kita fresh ya di dalam kita bekerja. Nah, tetapi juga sebaliknya, jangan sampai kita juga kebanyakan istirahat, saudara. Kebanyakan istirahat bisa males, betul ya? Toel kiri kanannya, coba jangan kebanyakan istirahat juga. Saya merasakan loh saudara, kalau saya itu tidur lebih dari 8 jam, 9 atau 10 jam, bawaannya males. Coba aja saudara, saudara tidur sampai 10 jam gitu ya, kalau masih ada yang bisa tidur sampai 10 jam. Itu setelah bangun bawaannya males ngapa-ngapain saudara. Ya. Dan akhirnya hidup kita nggak menjadi maksimal. Tidak menjadi maksimal, kita melewatkan peluang yang ada, kesempatan yang ada saudara. Karena kita terlalu banyak istirahat. Tuhan mau kita balance antara bekerja dan istirahat. Karena Tuhan pun juga memberikan teladan. Dia istirahat di hari yang ke-7. Setelah 6 hari Tuhan menciptakan bumi ini. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12 dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Peringatan ini berarti sesuatu hal yang keras. Peringatan berarti sesuatu hal yang serius, saudara. Ya. Peringatan ini apa yang diberikan kepada jemaat Tesalonika? Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi kalau kita mau makan ya berarti kita harus bekerja. Bahkan teman-teman kita yang bekerja full time saudara di kantor gereja, mereka itu bekerja. Mereka bukan hanya sekedar menerima persembahan kasih, tetapi mereka juga bekerja memberikan yang terbaik. Jadi kita nggak bisa hidup ini tanpa bekerja, tapi kita mau tetap makan. Firman Tuhan bilang, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat yang ke-11, kami katakan ini karena kami dengar. Jadi Paulus mendengar bahwa ada orang yang gak tertib hidupnya dan tidak mau bekerja. Gak tertib itu apa ya saudara ya? Nanti kita lihat, ada di terjemahan yang lain, apa maksudnya gak tertib hidupnya. Dan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Gak bekerja tapi ada punya kesibukan yang lain. Nah apa kesibukan yang lain? Nah nanti kita mau lihat dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Jadi Tuhan bilang kalau kita mau balance perlu ketenangan saudara. Dan ketenangan hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan, hati kita menjadi tenang, kita bisa mempertimbangkan mana yang prioritas, mana yang saya harus kerjakan terlebih dahulu. Sehingga hidup kita menjadi seimbang. Nah, kita mau lihat lebih dalam lagi ayat yang ke-11 ini ya. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-11. Di dalam New English Translation dikatakan,
For we hear that some among you are living an undisciplined life. Jadi yang tidak tertib itu dikatakan undisciplined life. Berarti enggak disiplin hidupnya. Atau di dalam bahasa masa kecil saya itu sakarepe dewek. Pokoknya ya udahlah, saya maunya ini ya saya lakukan ini. Gitu ya, enggak disiplin, enggak teratur hidupnya. Enggak punya perencanaan. Yang penting nge-flow aja, mengalir aja gitu ya. Tetapi saya percaya Tuhan itu mau kita juga punya perencanaan walaupun kita enggak kaku juga ya. Di dalam kita membuat perencanaan kadang-kadang Tuhan juga bisa mengintervensi untuk membelokkan kita. Kita juga bisa fleksibel. Tetapi Tuhan juga mau kita punya hidup yang disiplin. Dikatakan not doing their own work, enggak melakukan pekerjaannya sendiri, but meddling in the work of others. Nah, apa itu maksudnya? Kalau di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan kami mendengar bahwa ada orang-orang yang hidup bermalas-malasan. Hidupnya bermalas-malasan, tetapi melakukan yang lain. Mereka tidak melakukan sesuatu pun kecuali sibuk mencampuri urusan orang lain. Jadi enggak bertanggung jawab dengan hidupnya, tetapi kepo dengan orang lain, saudara. Berusaha mengubah hidup orang lain, tetapi tidak berusaha mengubah hidupnya sendiri. Fokusnya hanya supaya orang lain berubah, tetapi tidak berfokus kepada perubahan dirinya sendiri. Akhirnya apa? Banyak kritik, banyak komplain saudara. Banyak terjadi perselisihan, banyak terjadi perdebatan di antara kita. Ketika kita hanya berusaha mencampuri urusan orang lain, tetapi kita enggak pernah berusaha mengintrospeksi apa yang saya sebenarnya harus berubah. Apa yang seharusnya saya bertanggung jawab di dalam hidup ini. Di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kita mau bekerja sehebat apapun saudara, kalau enggak ada berkat Tuhan sia-sia. Berkat Tuhanlah yang membuat kita bisa berhasil di dalam pekerjaan kita. Jangan sampai kita gila kerja sehingga kita lupa waktu istirahat, kita lupa keluarga, kita lupa hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga kita akhirnya gerusa-gerusu saudara, kiri kanan. Saya punya banyak sekali pengalaman Tuhan itu memberkati kita pada waktu tidur. Baru minggu lalu waktu pagi saya mau kerja saudara, ada WA masuk. Seseorang nggak ada namanya. Dia bilang, Pak, tahun lalu kita beli alat dari perusahaannya Bapak. Terus saya nggak jelas dia itu apa tujuannya gitu ya WA saya. Akhirnya saya telepon dia, karena saya pikir mungkin dia udah beli alat, alatnya rusak, perlu diservis gitu ya. Jadi saya mau cari tahu sebenarnya dia tujuannya apa. Ternyata dia bilang, Pak kita mau repeat order. Saya udah lupa gitu ya, atasannya dia pernah beli alat sama kita. Dan hari itu dia langsung minta invoice, saya bilang ya DP 50%. Dan saya nggak pernah menyangka hari itu bisa ada terjadi penjualan. Itu namanya berkat dari Tuhan. Yang gak pernah dipikirkan tiba-tiba ada kasih karunia datang. Tapi bukan berarti kita selalu mengharapkan yang seperti ini saudara. Karena Tuhan juga mengajarkan kita untuk bekerja. Dikatakan tidur itu kalau menurut para ahlinya tadi ya 6 sampai 8 jam. Nah sisanya ini 16 jam saudara. Mau diapain? Kalau kita mau punya kehidupan yang seimbang, 16 jam ini mau diapain saudara? Kalau orang yang kerja kantoran, kita bisa lihat ya di sana, mungkin dia bekerjanya 8 jam, terus istirahat 1 jam, perjalanan ke kantor setengah jam, pulang setengah jam, ya total dia udah habis 10 jam untuk bekerja. Pagi dia sarapan, persiapan 2 jam, dan pulang rumah mungkin jam 6 sampai jam 10 malam, jam 10 dia tidur, ada waktu kosong 4 jam. Pertanyaannya, apa yang kita mau kerjakan di waktu-waktu yang ada ini? Tapi mungkin juga
Kita punya kehidupan yang berbeda ya dengan ritme ini. Kita nggak bekerja di kantor, kita nggak bekerja di perusahaan, kita profesional ataupun kita seorang businessman, businesswoman. Kita perlu mengatur waktu yang ada. Kenapa? Karena firman Tuhan mengingatkan kita ya. Di dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi untuk mendapatkan hati yang bijaksana dikatakan ajarlah kami menghitung. Berarti perlu menghitung, perlu matematika saudara. Perlu menghitung supaya kita mendapatkan hati yang bijaksana. Kita perlu menghitung 16 jam itu mau dibuat apa. 16 jam itu apa yang kita mau kerjakan. Supaya kita punya kehidupan yang disiplin. Kita punya kehidupan yang tertib. Teman komsel saya kemarin sharing di komsel juga bilang, Allah itu suka yang namanya keteraturan. Dan karena Allah suka yang namanya keteraturan, berarti Allah juga mau kita punya hidup yang teratur, tertib, disiplin. Dan untuk itu kita perlu menghitung. Dalam waktu 16 jam ini, dalam waktu 1 minggu, dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 1 tahun. Apa yang kita mau rencanakan supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Ketika kita menghitung, kita bisa membuat perencanaan. Supaya waktunya enggak terbuang percuma saudara. Supaya juga kita enggak terlalu sibuk ya, sehingga kita lupa dengan waktu istirahat kita. Nah, apa yang kita mau masukkan di dalam 16 jam ini saudara? Kita kalau mau merencanakan berarti kita perlu melihat sebenarnya kita itu memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Bukan hanya rohnya aja loh saudara, bukan hanya jiwanya saja, bukan hanya tubuhnya saja saudara. Tetapi dikatakan roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Berarti Tuhan mau kita maintain roh kita, maintain jiwa kita, maintain tubuh kita, memeliharanya dengan sempurna. Supaya tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Tubuh ini ada masa pakainya, pasti semakin tua tubuh ini akan semakin lemah. Tetapi kita bisa pelihara, sama seperti kita punya mobil. Mobil pasti juga ada masa pakainya ya saudara. Tetapi mobil yang terpelihara dengan mobil yang tidak terpelihara pasti akan berbeda. Kalau saya disiplin ganti olinya setiap 5.000 kilometer, kalau dengan mobil yang lain yang saya nggak disiplin saudara, pasti masa pakainya akan berbeda. Tadi kalau kita sudah lihat satu video di mana dia masih muda saudara, kalau nggak salah umurnya mungkin sekitar 29 tahun, tetapi mengalami stroke tadi seperti itu. Mungkin kalau kita maintain akan lebih lama gitu ya, kejadian itu terjadi gitu ya. Tetapi ketika kita nggak maintain, maka kita mengalami hal-hal yang seharusnya semestinya nggak perlu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi memang tubuh ini semakin lama, semakin tua, semakin merosot. Karena memang itu sudah dituliskan di dalam firman Tuhan. Tetapi bukan berarti kita nggak perlu maintain. Dan bukan hanya tubuh saja, tetapi jiwa kita, roh kita juga perlu di-maintain. Nah, pertanyaannya bagaimana saudara kita memelihara roh, jiwa, dan tubuh ini dengan seimbang. Ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan dan ini saya percaya bukan semuanya. Ada banyak lagi yang mungkin Tuhan bisa ingatkan ya kepada saudara ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Yang pertama untuk maintain, memelihara roh kita. Yang pertama kita perlu berdoa. Berdoa bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi berdoa itu juga mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Karena itu perlu yang namanya waktu tenang untuk kita mendengar suara Tuhan. Kita perlu seimbang antara berbicara dengan mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua kita perlu merenungkan firman Tuhan.
sampai menjadi rema. Bukan hanya sekedar agamawi, bukan hanya sekedar, oh saya sudah baca firman Tuhan hari ini. Tetapi apa yang saya dapat dari firman Tuhan ini, apa yang saya mengerti dari firman Tuhan ini sebagai bekal di dalam kehidupan saya. Sehingga kalau itu menjadi rema saudara, itu akan menjadi iman dan itu akan menjadi perbuatan di dalam kehidupan kita. Terus juga penting kita berdoa sepakat ya dengan pasangan, dengan keluarga kita dan juga dengan komunitas rohani kita. Supaya kita mudah sehati, sepikir ya, setujuan. Terus berikutnya jiwa kita perlu mengupgrade saudara. Jiwa itu kan perasaan, pikiran kita. Bagaimana kita mengupgrade diri kita, belajar ilmu baru dan keahlian baru. Saya percaya usia nggak akan membatasi kita. Kita belajar bukan hanya pada waktu SD, SMP, SMA, atau kuliah. Berapapun umur kita hari ini saudara, kita masih diberikan kesempatan untuk kita belajar. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu seorang bapak yang berumur 70 tahun. Baru ulang tahun pada waktu itu dan dia belajar, dia berkata dia sedang belajar main piano. Padahal umur 70 tahun saudara, belajar main piano. Nah nanti ibadah kedua beliau akan kesaksian ya. Nah tapi ada videonya, dia kasih saya satu video gimana dia belajar main piano padahal usianya udah 70 tahun. Nah boleh kita lihat ya video beberapa detik ini, bagaimana Pak Abraham. Lagi sharing di ibadah Mandarin hari ini. Usia tidak menghalangi kita untuk kita terus belajar, mengupgrade diri kita saudara. Dan kemudian apa dikatakan saudara? Ngobrol dengan pasangan, dengan anak, ya, dengan teman. Kalau kita enggak menceritakan saudara kehidupan kita ya, sharing, kita lama-lama akan tertekan. Kenapa sih orang datang ke psikiater gitu ya, ke psikolog? Ya, mereka mau cerita. Kalau datang ke psikiater gitu kan mungkin butuh bayar 1 jam mungkin 500.000 gitu ya. Tapi kalau kita ngobrol sama pasangan atau sama teman kita, saudara, paling kita cuma bayar secangkir kopi, kita bisa sharing. Sharing itu membuat jiwa kita itu lebih tidak tertekan, saudara. Membuat hati kita lebih damai. Terus dikatakan pelayanan. Jadi kita nggak fokus sama diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita melayani orang lain supaya kita membawa kebahagiaan buat orang lain. Saya percaya ketika kita berusaha membahagiakan orang lain, otomatis jiwa kita juga bahagia. Otomatis kita juga bersuka cita. Karena kebahagiaan itu akan transfer, saudara. Nah ada satu video bagaimana seseorang yang melakukan pelayanan ya di dalam kehidupannya dan menjadi dampak. Ini saya lihat di YouTube dan kita bisa saksikan bersama. ที่ทำเลทองทำอะไรก็กำไร ซื้อเลยไหมครับนาย เขาขายไหม ขายครับ ขายใช่ไหม ขาย เท่าไหร่ กินก่อนเดี๋ยวเขาว่ากัน อะไรดีคุกกิ้งมะอร่อย เอาไข่พะโล้ครับป้า ได้อ่ะเปิดเทอมแล้วเหรอ ไปแล้วครับ ไปนั่งก่อน อ่ะ เอาไข่พะโล้ด้วย ได้ ไม่ได้สั่ง ฟรีถ้าไม่พอก็ไปตักเพิ่ม น้ำซุปก็มีนะ อ
อนเลยพี่ นี่ วันนี้มีน้ำใบเตยต้มสดนะ ไอ้ขาวรอแป๊บ สรุปเท่าไหร่ 35 บาท ตึกเนี่ยนะ ข้าว อ้าว ไม่ขายตึกเหรอ ปึกไม่ขาย อ้าวเหรอ แล้วขายถูกอย่างเงี้ยได้อะไรอะ นุ่น นักศึกษา จะได้มีเงินไปจ่ายค่าเทอม พนักงานออฟฟิศก็พอจะมีเงินเก็บบ้างตอนสิ้นเดือน พวกมอเตอร์ไซค์จะได้มีค่าน้ำมันไปวิ่งรถ ลุงนั่น กินตั้งแต่เปิดร้านใหม่ๆ จนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเช่ารถเขาขับแล้ว นุ่น มีเหลือเท่าไหร่ก็ให้ลูกหมด และไอ้ขาวจะได้มีข้าวกินทุกวัน 35 บาท สรุปซื้อไหมครับนาย ซื้อ ซื้อเขากล่องมาฝาก ขอบคุณครับ Pekerjaan kita, pelayanan kita, saudara. Kalau kita lihat pekerjaan kita itu adalah pelayanan kita, cara kita bekerja akan berbeda. Kalau kita ngelihat bisnis kita itu adalah pelayanan kita, cara kita berbisnis itu akan berbeda. Saya lihat istri saya, ini bukan promosi istri saya ya, cuma karena saya lihat dia walaupun sebagai agent properti ya sebenarnya kan tujuannya cuma dapat listingan terus jual gitu ya. Tapi saya ngelihat dia melakukan lebih. Kadang-kadang saya juga gregetan gitu ya sama dia. Ngapain sih kamu melakukan semuanya gitu ya. Sampai gedungnya bocor, ownernya bilang tolong dong cariin tukang gitu ya. Sampai istri saya bilang dia kenal banyak tukang. Tukang yang mahal, tukang yang murah, tukang yang baik kerjanya gitu ya. Sampai gedungnya belum ada air pumpnya saudara. Dia sampai ngurusin yang di sebelahnya Al-Azhar itu, tempat kantor PDAM itu ya, supaya tersambung jalur pumpnya. Saya berpikir-pikir sebenarnya kan itu bukan tugasnya dia gitu ya. Tetapi kalau kita melihat pekerjaan itu adalah pelayanan kita. Dan itu membawa satu kebahagiaan, kepuasan buat orang lain. Itu juga pasti akan berdampak buat jiwa kita, saudara. Jadi dimanapun Tuhan menaruh kita ketika kita mau melayani, saudara. Maka itu akan membawa kepuasan. Jadi bukan hanya uang, saudara, yang kita dapat di dalam pekerjaan kita. Tetapi kebahagiaan di dalam jiwa kita. Amin, saudara. Dan juga kita perlu punya hobi, saudara. Ya, hobi itu membuat kita rileks ya, membuat kita santai ya. Itu mengisi, mencharge kembali jiwa kita. Dan yang terakhir, kita perlu maintain yang namanya juga tubuh kita. Kita perlu makan, dikatakan tadi kalau kita mau makan ya harus bekerja. Dan bekerjanya juga pasti bukan hanya
sekedar bekerja keras dan bekerja cerdas. Kemarin kita pemuritan, teman kita bilang dia udah bekerja keras gitu ya. Saya bilang perlu ditambahin bekerja cerdas ya, tulus seperti merpati tapi juga perlu cerdik seperti ular ya. Nah, gimana bekerja keras dan bekerja cerdas? Ada satu video yang kita mau lihat, ini video terakhir. Bagaimana kita di dalam hidup ini kita bekerja keras dan bekerja cerdas. เรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างเป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ Dapat produknya ya saudara ya. Tapi nggak cukup hanya punya produk. สับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะ แม่ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ Ternyata nggak laku งั้นล ya องไปดูที่ต produknya ลา ya. ดว่าเขาขายกันยังไง Nggak cukup kerja keras, perlu juga kerja พริกไหม cerdas. จ้ากล่องละ53กล่อง10จ้า หมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้า พริกกล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดทีละอะไรคะไม้ละ5 บาทค่ะ3 ไม้ 10 บาทนะคะสับปะรดไหมคะ Dia mulai buat promosi ya. Wah, puji Tuhan. Ada sepeda. พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้ว ที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่า วันข้างหน้าถ้าไม่มีฉัน เขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี 2556 แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ Dua-duanya penting ya saudara, bekerja keras dan bekerja cerdas. Nggak bisa hanya salah satunya aja. Kalau kita hanya bekerja keras, hasilnya kurang. Kalau kita hanya bekerja cerdas, kita lebih cenderung jadinya malas saudara. Karena ini kurang hasilnya gitu ya, akhirnya kita nggak melakukan. Kita suka menunda-nunda. Karena kita nggak mau bekerja keras, hanyanya mau bekerja cerdas. Jadi dua-dua penting, bekerja keras dan bekerja cerdas. Tapi yang lebih penting, kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita anggap contoh kita bekerja keras nilainya 5. Bekerja cerdas nilainya 5. 5 kali 5 berapa saudara? 25. Tapi kalau bekerja kerasnya 5, bekerja cerdasnya 1, nilainya berarti 5 kali 1, 5. Tapi Tuhan itu bukan perkalian. Tuhan itu pangkat saudara. Bayangin kalau 5 kali 5 terus dipangkat karena ada campur tangan Tuhan, ada berkat Tuhan di sana. Dipangkatin 2 aja. 25 dikali 25 berapa saudara? 625. Jadi nggak cukup juga bekerja keras dan bekerja cerdas kalau kita nggak mengandalkan Tuhan. Karena berkat Tuhanlah itu multiply-nya berlipat kali gandanya luar biasa. Dan ya tadi
juga yang terakhir kita perlu mempersiapkan ya, makanan sehat, olahraga, istirahat cukup. Ini pernah beberapa waktu yang lalu kan saya share ya yang tentang yang ini. Nah, jadi 2 slide terakhir saudara, bagaimana kita mau punya kehidupan yang seimbang. Tadi itu ya, roh, jiwa, dan tubuh itu. Boleh pemain musik maju ke depan. Yang pertama, kita perlu punya daftar prioritas yang penting. Keseimbangan itu bukan 1:1, saudara. Kadangkala bisa 1:2, 1:3 gitu ya. Sama seperti tadi ya, kita diberi 24 jam, tapi kan bukan 12 jam tidur. Tidurnya hanya 6-8 jam. Nah, kita perlu buat daftar prioritas dan perlu melibatkan Tuhan. Ya, minta hikmat dari Tuhan, mana yang Tuhan mau saya prioritaskan. Setiap orang bisa berbeda-beda. Prioritasnya saya dengan prioritasnya Pak Yongki bisa berbeda. Karena Tuhan punya plan A sama buat saya, buat Pak Yongki Tuhan punya plan B. Nah, itu perlu hikmat Tuhan supaya kita tahu situasi kondisi hidup kita berbeda-beda ya. Nah, nanti kita mau sama-sama saudara menuliskan ya prioritasnya ini dalam bentuk rencana detail. Ketika kita menulis itu akan tertanam di dalam alam bawah sadar kita ya. Dan kemudian saudara boleh tempelin ya di tempat yang mudah dilihat, di kamar tidur saudara ataupun di kamar mandi saudara, supaya saudara bisa melihat apa yang menjadi prioritas dan rencana saudara. Tadi kan dikatakan kita harus menghitung hari-hari ini supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Nah, ketika kita menghitung, kita akan punya rencana, kita akan punya plan di dalam hidup ini. Dan kemudian yang terakhir, akuntabilitas, share kepada orang lain, kepada pasangan, kepada anak, kepada pemurid, atau kepada kompak saudara. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengingatkan kita. Ya, kita udah membuat daftar prioritas, kita sudah punya rencana yang detail, ada orang yang mengingatkan kita. Supaya kita kalau melenceng sedikit, kita bisa kembali lagi. Dan yang terakhir saudara, satu statement yang terakhir. Sebelum masuk satu statement, nah ini contohnya saudara ya. Contoh tadi ya, cari 3 prioritas. Yang pertama misalkan menanti-nantikan Tuhan. Terus yang kedua, saya mau tubuh saya sehat. Karena tubuh yang sehat membuat saya bahagia. Memaksimalkan potensi, waktu, tenaga, pikiran, dan dana yang sudah Tuhan berikan. Nah, bagaimana mencapai prioritas ini? Kita perlu punya satu rencana detail, saudara. Sampai jamnya. Oh, saya perlu untuk tubuh yang sehat, saya perlu istirahat cukup. Saya punya target, tidurnya jam 10, bangun jam 5.45 gitu ya. Terus pertama saya mau menanti-nantikan Tuhan, saya mau tenang dulu. Saya masuk hadirat Tuhan, saya mau mendengarkan Tuhan mau bicara apa. Kemudian berikutnya, setengah jam berikutnya, saya mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau merenungkan firman Tuhan. Kemudian buat tubuh saya, olahraga. Terus setelah olahraga sambil makan pagi mungkin kita bisa bicara ya dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Ataupun kita bisa mengupgrade tadi itu ya, keahlian yang baru. Ada banyak ilmu sebenarnya hari ini di YouTube yang kita bisa belajar ya. Mendengarkan YouTube tentang bisnis atau tentang apapun yang bisa membawa pengaruh perubahan di dalam hidup kita. Perlu waktu untuk persiapan, kemudian berangkat kerja. Nah, kita nanti mau tulis saudara hal yang seperti ini, 3 prioritas dan rencana detail. Saudara mau bikin untuk yang pagi hari boleh, saudara mau bikin buat yang malam hari boleh. Misalkan selama ini saya sampai rumah jam 6. Setelah jam 6 saya mau ngapain, saudara? Nah, kita tanya Tuhan sama-sama hari ini. Nah, satu slide yang terakhir, ketika kita kehilangan motivasi, yang tersisa adalah disiplin. Motivasi itu bicara mood ya. Saya lagi kepingin lakukan gitu ya. Ada orang yang memotivasi saya. Mungkin ada banyak orang gitu ya. Kalau Komsel tuh lagi rame kayaknya motivasinya tinggi. Betul nggak saudara? Semangat gitu ya Komsel, karena Komselnya lagi rame. Tapi kalau Komselnya lagi sepi gitu ya, jadinya kekurangan motivasi.
Mungkin cuma 3-4 orang gitu ya, komsel. Nah, tetapi ketika kita kehilangan motivasi, ketika orang lain nggak lagi melakukannya bersama-sama dengan saya, yang tersisa hanyalah disiplin, saudara. Disiplin tuh bicara lagi males, lagi nggak kepingin sekalipun, ya saya akan tetap lakukan. Lagi orang lain semua nggak melakukan, saya tetap melakukan. Karena saya tahu disiplin ini penting. Disiplin ini sesuatu yang akan membawa saya, hidup saya seimbang sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, kita kembali lagi ya saudara ke ini tadi, keseimbangan roh, jiwa dan tubuh. Bolehkah saudara keluarkan HP-nya dulu sebentar, kita mau tulis saudara. Nah kalau saudara nggak ada HP, nanti teman-teman Asyir akan bagikan kertas ya. Nah kita mau tulis, nggak selalu harus apa yang ada di depan ini ya saudara ya, yang roh, yang tentang berdoa, merenungkan atau berdoa sepakat. Mungkin Tuhan ingatkan hal yang lain ya. Tuhan ingatkan hal yang lain yang perlu kita lakukan. Nah, saudara bisa tulis. Boleh keluarkan HP-nya dulu saudara, dan kemudian boleh masuk ke grup WA, boleh ke WA istrinya, ke WA suaminya gitu ya, ataupun di note boleh ya, terserah ya. Nah, kita mau sama-sama tulis ya. Nah, kalau yang nggak ada punya HP boleh angkat tangan. Teman-teman Asyir udah siap dengan kertas, ada? Semua ada HP ya? Ada yang nggak punya HP? Oke, kita mau pakai waktu 3 menit sampai 4 menit untuk kita tulis tadi itu ya. Apa yang Tuhan ingatkan hari ini? 3 prioritas ya. Sambil saudara menulis, saudara minta hikmat Tuhan, teman-teman worship leader dan ya silakan. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagimu. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya sudah saudara, nanti kalau belum selesai boleh dilanjutkan di rumah. Ini akan berdampak di dalam kehidupan kita. Ini seperti kompas saudara. Mungkin kita bisa keluar jalur sesaat. Tetapi ketika kita diingatkan lagi ya, kita baca lagi, kita lihat lagi, itu membuat kita kembali lagi ya. Mari saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Kini aku percaya tiada yang mustahil
Engkau punya rencana yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Engkau punya rencana yang terindah, rencana damai sejahtera buat setiap kami. Biarlah kami peka Tuhan, kami mendengar suara Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, dan kami menuliskannya Tuhan sebagai prioritas di dalam kehidupan kami. Engkau mau untuk kami memelihara roh, jiwa, dan tubuh kami, supaya hidup kami menjadi seimbang Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kepada kami kasih karunia untuk kami Tuhan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan waktu-waktu yang ada, setiap hari Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menuliskan agenda hidup kami. Kami percaya rencana-Mu pasti terjadi di dalam kehidupan kami. Setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.